Kota yang tumbuh dengan berbagai macam suku dan budaya. Kota ini diisi dengan penduduk yang terus-menerus berdatangan setiap waktu. Ia merambat dengan begitu cepat. Sumber daya manusia yang begitu bergeliat, hingga berbagai macam industri, kreativitas, dan wisata menjadi sesuatu yang begitu berharga. Dan inilah kota Banjarbaru. Banjarbaru sebagai salah satu kota yang juga sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan pada tahun 2022, menggantikan kota Banjarmasin. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Banjarbaru terdiri dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan, dengan jumlah penduduk 258.753 jiwa. Pendapatan kota ini hanya diandalkan dari pajak, retribusi daerah, perdagangan, dan juga pariwisata buatan. Meski minim sumber daya alam, kota Banjarbaru mempunyai banyak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Banjarbaru tak memiliki pantai atau gunung yang kerap kali menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata. Oleh sebab itu, banyak wisata buatan yang terbentuk di Banjarbaru dikemas dengan kreatif dan menarik. Sayangnya lagi, belum ada peraturan daerah atau perda yang menaungi giat wisata tersebut. Menanggapi permasalahan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru kembali membahas dan merumuskan 3 rancangan peraturan daerah. Salah satunya yakni Raperda Kampung Wisata. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Windy Novianto, menargetkan Raperda Kampung Wisata kemungkinan akan rampung di akhir tahun 2022. Sebagaimana disampaikan Windy, selesai uji publik Raperda Ekonomi Kreatif dan Raperda Kampung Wisata. Kita sama tim MA hari ini kita uji publik Raperda Kampung Wisata. Baru kita sampaikan juga di Banjarbaru sendiri ini ada sekitar 14 kampung tematik yang sudah berdiri di Banjarbaru. Tentu kita harapkan dengan adanya Raperda Kampung Wisata ini kita ada kepastian hukum buat kawan-kawan Prografus yang melaksanakan kampung-kampung yang tematik yang ada di Banjarbaru ini. Jadi di dalam Raperda tersebut juga ada bab penguasaan pembinaan sehingga Pemkot pun wajib hadir sampai ke fasilitas prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah adanya uji publik, nantinya Raperda Inisiatif Dewan ini akan kembali dibahas dan didiskusikan dalam rapat internal Pansus. Ya tentu setelah uji publik ini kita akan melakukan pembahasan pembentukan Pansus. Nanti mungkin masih banyak materi-materi bahan-bahan di pembahasan Pansus selanjutnya. Insya Allah kita harapkan di tahun 2022 Raperda ini selesai sampai ke pengesahan. Tim ahli Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan, hadirnya Raperda ini diharapkan mampu memajukan pariwisata di kota Banjarbaru. Soal kampung wisata, memang sekali lagi harapannya itu adalah bagaimana kampung-kampung tematik yang sudah digagas oleh wali kota sebelumnya. Teman-teman Dewan itu memandang penting untuk kiranya ditingkatkan lagi untuk kemajuan kota Banjarbaru. Apalagi ini sudah pandemi, sudah di ujung akhir, destinasi-destinasi di kota Banjarbaru dengan catatan-catatan sebelum pandemi itu kan lumayan banyak tuh di kampung-kampung tematiknya. Nah, jadi kalau di kabupaten itu ada desa wisata, sementara di kota ini kan ya karena desa itu tidak punya, jadi kampung lah yang untuk dikiranya menjadi wisata yang bisa menjadi destinasi unggulan. Raperda ini diharapkan berfungsi sebagai indikator menaikkan sektor pariwisata yang ada di kota Banjarbaru. Bagaimana kebijakan itu lahir untuk menjawab tantangan di masyarakat. Karena kan posisinya hari ini banyak kampung wisata yang ada di Banjarbaru. Beberapa
kampung wisata ada yang jalan, tapi banyak wisata masih belum tergarap. Nah, dengan harapannya ini dari hulu ke hilir itu bisa saling support system, apalagi nanti akan ada bidang yang produksi tentang misalnya khusus tentang pengembangan wisata itu. Jadi semakin hadirnya pemerintah juga semakin bisa merangkul dan sebagainya untuk akhirnya adalah masyarakat itu merasakan dari ini kan ada dua buah raperda ya, kampung wisata dan ekonomi kreatif. Sebenarnya kita nanti dari forum ini kita berharap nanti lebih mengerucut kalau memang kampung wisata itu kemudian bisa menjadi raperda sendiri, itu menjadi salah satu terobosan bagi kita karena memang kota Banjarbaru kan merupakan kota jasa ya, sehingga kita perlu memang menggali potensi-potensi lain, yaitu salah satunya adalah pariwisata, walaupun kita tidak punya pariwisata alam ya. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, kampung wisata ini kita berharap kehadirannya nanti raperda ini tidak hanya kemudian mengatur pembentukan kampung wisata, pembuatan, tapi kemudian mengatur juga kampung-kampung wisata yang sudah menjadi existing, yang sudah ada, bagaimana pengembangannya dan lain sebagainya. Kemandirian yang kemudian kita bisa, tadi saran saya untuk bersinergi pada program RT Mandiri. Artinya kita berharap di mana ada satu RT atau satu kawasan yang basis potensinya adalah pariwisata, artinya kita bisa korelasikan dan sinergikan dengan program itu, sehingga ke depan itu pertama mendorong kemandirian dari satu kawasan itu, sehingga dan kemudian pemberdayaan masyarakatnya itu output yang memang kita ingin gali, yang pasti secara umum tentunya lebih pada mengarah bagaimana promosi nanti kota Banjarbaru, pariwisata kota Banjarbaru. Cause I can see